Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC semuanya. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel Mojokerto. Nah sobat, pernahkah di antara kalian mendapati pusaka yang tidak ada di dalam buku? Atau kalau kalian tanyakan kepada senior Tosan Aji kalian, ternyata beliau pun juga tidak mengetahuinya. Nah, di sini nanti sobat, saya ingin mengajak Anda semuanya untuk melihat dari salah satu koleksi saya yang baru saja saya dapatkan, dan ini ternyata tidak ada di dalam buku manapun, baik itu di buku dapur ataupun di buku ensiklopedia keris. Nah, seperti apakah penampakan dari wujud kerisnya? Yuk langsung saja kita akan melihatnya bersama-sama. Nah sobat semuanya, mungkin sering kali di antara kita memiliki atau mendapati pusaka yang baru saja kita mahari. Ternyata kok loh, ini kira-kira masuk di dapur apa ya? Dan setelah kita tanyakan kepada penjualnya pun juga dia tidak tahu ini masuk di dapur apa. Nah, di sini terkadang sobat ada yang bisa dikatakan gegabah untuk menjudge atau mencap bahwasanya pusaka itu adalah pusaka Kamardikan. Nah, ini adalah pusaka kreasi baru, mungkin seperti itu. Nah, ternyata sobat, saya pun juga kapan hari mendapati pusaka yang seperti itu. Saya tanyakan kepada senior saya, ini kira-kira masuk di dapur apa gitu. Coba Mas Tony dilihat di dapur Kolonada katanya gitu. Kolonada saya lihat tuh kok tidak seperti ini. Lalu di dapur Anoman katanya gitu. Tak saya lihat loh, berbeda lagi, nggak ada. Terus di dapur apa lagi gitu ya, ternyata tidak ada. Wah, terus beliau mengatakan bahwasanya, Mas, apakah itu bukan keris Kamardikan? Nah seperti itu. Terus saya juga, kalau untuk saya pribadi memang saya ragu Pak untuk di kasepuhannya keris ini, tapi dari pemiliknya gitu, dari pemiliknya ini menangguhkan estimasi Mataram saya gitu. Terus saya menjawab kepada beliau, apakah ini kira-kira dapur amburadul saya gitu, dapur yang apa ya, dan di dalam membuatnya itu asal-asalan gitu, jadi asal seneng, asal unik gitu saja. Terus beliau cuma di dalam percakapan tadi beliau mengirim emoticon tertawa itu, seperti itu. Nah, terus satu hari atau 2 hari setelah saya menanyakan kepada salah satu senior Tosan Aji tadi, saya ternyata dikirimi oleh salah satu penonton saya. Jadi mungkin salah satu subscriber saya, bahwa beliau menanyakan, beliau memiliki keris Luk 5 gitu. Luk 5 dengan sogokan depan satu, dia sampai ke ujungnya, tapi terlihat samar. Saya gini, Pak, ini kalau nggak salah baru saja saya tanyakan kepada salah seorang senior Tosan Aji juga, beliau pun juga nggak tahu. Saya gitu lah. Terus seperti apa ini Mas Tony? Nah, saya sendiri juga bingung. Karena apa? Karena di dalam buku pun saya tidak menemukan. Di dalam buku dapur saya juga tidak ada. Di dalam buku ensiklopedia keris juga tidak ada. Terus di dalam buku apa itu, keris Jawa antara mistik dan nalar, itu saya mencarinya pun juga tidak ada. Nah, saya akhirnya katok, apa ini kira-kira masuk di dapur apa gitu loh. Akhirnya saya tanyakan kepada salah seorang senior itu tadi, dan ternyata dari senior tadi pun, senior Tosan Aji yang biasa saya jadikan sebagai rujukan, itu pun juga tidak mengetahui nama dapurnya apa gitu sobat. Akhirnya saya tambah bingung. Nah, kebingungan saya ditambah lagi dengan 1 atau 2 hari setelahnya saya ditanya oleh salah seorang penonton saya tentang dapur itu sobat. Coba kita akan melihatnya bersama biar tidak penasaran gitu. Nah, ini saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji, sebenarnya dari kota mana ya, Trenggalek. Nah, Trenggalek saya dapatkan. Awalnya saya dapat ini sobat. Nah, awalnya saya dapat pusaka yang ini, lalu saya memahari lagi. Nah, yang ini. Kalau untuk yang ini, dapur yang pertama saya memahari dari beliau, saya melihatnya ini masuknya di keris sepuh. Kalau yang ini keris sepuh sobat.
Nah ini, kalau untuk yang kedua, nah ini yang kita bahas kali ini, yaitu dapur yang membingungkan gitu. Ini kalau untuk saya pribadi kok kayaknya saya masih belum srek kalau ini memasukkan di keris sepuh. Kita akan melihatnya bersama-sama biar kita bisa belajar bersama-sama juga. Nah ini, itulah kenapa di dalam pemaharan Tosan Aji bisa dikatakan apa ya, kejujuran itu sangat-sangat penting banget gitu loh. Karena apa? Karena kalau untuk orang gitu, orang katakanlah pemula gitu, lalu beliau mencarinya pusaka sepuh, tapi terus diblondrok, dalam artian itu pusaka baru yang diproses lalu dikatakan sepuh. Nah itu nanti akhirnya beliau sudah kadung percaya, kadung percaya, wah ini pusaka sepuh, terus lalu nanti di pas ada pertemuan atau dengan teman-temannya gitu, ini pusaka sepuh gini-gini, lalu temannya itu lebih paham tentang masalah pusaka, loh siapa yang bilang sepuh, ini pusaka baru. Nah seperti itu kan juga apa ya, bisa dikatakan akhirnya merusak dari citra Tosan Aji itu sendiri. Nah itulah kenapa saya selalu menekankan bahwasanya jika kita ingin bermuamalah, berjual beli di dalam Tosan Aji, kalau memang kerisnya itu sepuh ya katakan sepuh, kalau memang tidak sepuh ya katakan apa adanya, seperti itu. Kalau ini ya kalau untuk saya ini memang belum masuk di kategori sepuh, tapi jika ada di antara Anda semuanya, Mas itu memang masuk di sepuh, saya persilahkan. Karena apa? Karena penangguhan setiap pusaka itu biasanya memang berbeda-beda sobat, tergantung dari keilmuan masing-masing orang. Jadi saya tidak mau sampai saat ini saya selalu enggan kalau diminta tolong untuk menangguhkan pusaka dari seseorang yang beli di orang lain gitu, ditangguhkan ke saya, Mas Todi ini bener gak ini masuk di pusaka sepuh atau ini masuk di pusaka seperti ini. Saya masih enggan, sampai saat ini saya enggan untuk menjawabnya. Karena apa? Karena di situ tadi sobat semuanya, saya betul-betul menjaga sebuah hubungan baik dengan siapa saja, dengan orang yang tidak saya kenal pun juga saya ingin berhubungan baik kepada semuanya gitu, seperti itu. Karena apa? Karena di dalam falsafah budaya Tosan Aji saya mempelajarinya seperti itu. Jadi saya mempelajari nilai-nilai filosofi Jawa itu kebanyakan saya mempelajarinya dari dunia Tosan Aji. Nah seperti itu sobat. Nah kita balik lagi sobat semuanya, bahwasanya untuk di dapur ini saya belum tahu sampai saat ini. Nah sampai saat ini saya belum tahu. Dia looknya look 5 sobat, dia look 5, lalu dia ada sogokannya. Nah ini sogokan depan, dia sampai ke ujung bilah. Nah ini sampai ke ujung bilah, lalu dia memakai kembang kacang, ada kembang kacangnya, dan juga ada jalen dan juga lambe gajahnya. Lalu di bagian belakangnya dia memakai gerenang. Nah mungkin kalau nanti diizinkan oleh yang kemarin menanyakan kepada saya tentang dapur keris yang sama dengan ini, mungkin akan saya tampilkan untuk di fotonya, biar untuk bisa menjadi sebuah kita bahan belajar bersama-sama gitu loh sobat, bahwasanya memang ada sebuah pusaka, dapur pusaka yang ternyata tidak ada di dalam buku itu, seperti itu. Nah ini sangat-sangat luar biasa. Sebenarnya saya itu waktu membelinya itu, waktu memaharinya, saya lihat memang saya senang dengan pusaka ini. Saya cuma ingin memastikan bahwasanya, Mas apakah itu masuk di pusaka sepuh, saya gitu. Oh iya Mas Todi, ini masuk di pusaka sepuh. Dan ternyata setelah datang saya melihatnya, ini saya ragu kalau untuk menangguhkan ini sepuh. Coba saya ajak Anda semuanya untuk melihat ini bersama-sama. Siapa tahu ini di antara Anda semuanya ada yang tahu tentang nama dapur dari keris ini sobat. Oke sobat semuanya, kita akan melihatnya bersama-sama untuk dirincikan dari keris ini sobat. Nah ini kalau Anda melihatnya di sini dia ada sogokannya sampai ke atas bilah sobat. Nah sampai ke atas bilah seperti ini. Sebenarnya ini adalah keris yang bagus banget, jadi memang bagus. Dan kalau saya pun juga tidak menyalahkan dari penjualnya dahulu apabila mengatakan ini memang bertangguh sepuh. Karena apa? Karena dari awal saya juga bilang bahwasanya pengetahuan dari setiap individu
para penggerak Tosan Aji itu memang terkadang berbeda-beda. Jadi saya sangat menghormati beliau. Tapi di sini di antara Anda semuanya, jika memang nanti ada yang berminat nih, katakanlah setelah saya review ada yang berminat dengan pusaka ini, saya persilakan, dan ini saya maharkan apa adanya gitu saja. Nah ini sobat, garisnya ini untuk di pamornya dia pamor kelengan, jadi dia kelengan. Nah andaikan meskipun ini adalah keris baru, katakan seperti itu, ini masuk di dapur, masuk di pusaka yang garapnya lumayan sobat. Jadi dia tidak garap koden, tidak garap asal-asalan gitu loh. Di ini memang betul-betul bisa dikatakan garapannya pun juga sungguh-sungguh gitu. Oke, nah ini adalah pusaka. Jika di antara Anda semuanya ada yang mengetahui nih, kira-kira ini masuk di dapur apa, silakan kalian tulis di kolom komentar sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama sobat. Nah demikian tadi sobat, kita sudah mereview bersama-sama tentang salah satu dari dapur yang sampai saat ini saya masih belum tahu kira-kira ini masuk di dapur apa. Nah gitu, apakah ini memang baru atau memang sepuh, saya kembalikan lagi kepada Anda semuanya sobat semuanya. Karena apa? Karena beberapa hari yang lalu saya juga dikirimi salah satu dari foto keris dengan dapur dengan lot 5 yang ricikannya hampir sama dengan ini. Ada sogokannya satu, sogokan depan dan sampai di ujungnya. Beliau pun juga tidak tahu itu masuk di dapur apa. Makanya ditanyakan ke saya, dan saya pun juga sampai saat ini masih belum tahu kira-kira ini masuk di dapur apa. Nah itulah kenapa sobat, saya ingin jika di antara Anda ada yang tahu tentang nama dapurnya, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat khususnya bagi Anda semuanya, para pecinta Tosan Aji pemula, agar lebih bijak di dalam menggeluti dunia Tosan Aji. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.